Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavo Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita semua di hari ini. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Engkau memberikan firman bagi kami di pagi hari ini. Di hari ini kami akan mendengarkan apa kata firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami agar kami dapat menangkap setiap suara Tuhan yang berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus sampai berkata-kata bahkan kami yang mendengarkan firman-Mu, diberkatilah setiap kehidupan kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma pada pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk hidup di dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua di saat ini. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan mau mengajak saudara dan saya di hari ini untuk bagaimana kita mampu hidup, menyatakan, melakukan kasih di dalam kehidupan kita. Persoalannya, bagaimana saudara dan saya dapat melakukan kasih kalau kasih itu sendiri tidak ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pada pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-7 dan sampai ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat ini mau mengatakan kepada saudara dan saya, kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan sanggup menyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita bagi sesama kita, kalau kasih Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Kalau kasih Allah ada dalam hidup kita, maka kita tidak sulit untuk menyatakan kasih kepada semua orang. Nah, saudara kekasih Kristus, mengapa hari-hari ini banyak orang sulit hidup melakukan kasih di dalam kehidupannya? Persoalannya karena mereka tidak memiliki kasih di dalam hidup mereka. Kristus yang ada di dalam hidup mereka yang adalah kasih itu sendiri. Itu tidak pernah didewasakan, tidak pernah dibentuk, tidak pernah bertumbuh di dalam kedewasaan yang baik. Itu yang membuat sehingga banyak orang rajin beribadah, melakukan aktivitas agamanya, mereka aktif di dalam pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak bisa menyatakan kasih itu bagi sesama mereka. Yang ada hanya kebencian, yang ada hanya iri hati, yang ada hanya kepentingan diri sendiri. Padahal kita tahu Allah selalu mengajak saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepadanya untuk kita dapat melakukan kasih di dalam kehidupan kita bagi sesama kita. Nah, persoalannya mengapa sampai kita tidak bisa melakukan kasih di dalam kehidupan kita bagi sesama kita? Yang pertama, karena kehidupan kita tidak ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Saudara, kalau hidup saudara dan saya selalu ada di jalan-jalan Tuhan, artinya melakukan apa yang Tuhan mau, suka melakukan atau merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita mampu untuk menyatakan kasih bagi sesama kita. Tetapi kalau kita lebih ada pada jalan-jalan dunia ini, hidup menurut apa kata dunia, hidup menurut gaya dunia ini, hidup menurut budaya dari dunia ini, maka jangan heran saudara dan saya akan sulit untuk melakukan kasih di dalam kehidupan kita. Jadi hal itulah yang membuat terkadang kasih itu tidak bisa kita lakukan bagi sesama kita. Yang kedua, terkadang kehidupan saudara dan saya, kita tidak pernah menyadari kalau Kristus yang ada di dalam hidup kita adalah kasih itu sendiri. Artinya, kalau Kristus di dalam hidup kita ini, kita dewasakan, kita membentuknya dengan cara apa? Kita suka mendengarkan firman, melakukan firman, mendengar, melakukan, sampai Kristus terbentuk dalam hidup kita. Maka saya percaya kita akan sangat-sangat mampu untuk menyatakan kasih itu bagi sesama kita. Karena Kristus itu sudah bermanifestasi di dalam hidup kita. Maka kita akan sanggup untuk menyatakan kasih
bagi sesama kita. Dan kalau kita dapat membuat Kristus itu terbentuk dalam kehidupan kita, maka saya percaya jiwa kita itu pasti akan diselamatkan. Saudara, salah satu cara mengapa orang tidak bisa menyatakan kasih karena jiwanya belum diselamatkan. Artinya, jiwa itu pikiran, perasaan, kemauan, imajinasi, memori. Jiwa yang tidak diselamatkan itu membuat orang sulit untuk menyatakan kasih. Karena jiwa yang belum diselamatkan, dia mudah terintimidasi dengan apapun juga. Dengan kata-kata orang, dia mudah tersinggung, dia mudah marah, dia mudah kecewa, dan lain sebagainya. Sehingga ketika jiwanya tidak diselamatkan, maka sudah pasti dia akan sulit untuk menyatakan kasih bagi sesamanya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar lewat firman Tuhan, mau mengajak saudara dan saya hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini, hari-hari yang penuh dengan masalah-masalah yang tidak ada habis-habisnya. Mari kita belajar untuk menyatakan kasih bagi sesama kita. Belakangan ini firman Tuhan terus mengajak kita bagaimana kita hidup dalam persaudaraan, bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lainnya, karena Tuhan tahu bahwa hari-hari ini orang akan sulit untuk melakukan kasih dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kalau kita mau supaya kita bisa hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya, mari kita belajar untuk membentuk Kristus yang ada dalam hidup kita. Ingat, Kristus yang ada dalam hidup kita itulah pengharapan kita akan kemuliaan itu sendiri. Sehingga apa yang kita harapkan, damai sejahtera, sukacita, pasti akan kita miliki dalam hidup kita. Karena kasih Kristus itu ada di dalam hidup kita. Dan kehidupan kita dapat menyatakan kemuliaan Allah bagi sesama kita. Jadi orang melihat kita, orang di mana kita berada, itu akan selalu kita nyatakan kasih bagi sesama kita. Oleh karena itu saudara, biarlah firman Tuhan di hari ini memampukan saudara dan saya untuk hidup memberlakukan kasih bagi sesama kita. Hanya dengan melakukan kasihlah maka kita akan menyatakan bumi ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk dapat melakukan kasih di tengah-tengah hidup kita. Baik bagi suami kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga bertetangga kita, teman sekerja kita, teman sepelayanan kita. Kita dapat menyatakan kasih itu bagi semua orang. Supaya dunia ini akan penuh dengan aman dan damai. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Di tengah-tengah situasi keadaan-keadaan kami yang penuh dengan masalah dan persoalan, firman-Mu itu terus datang bagi kami, menyatakan bagi kami semua untuk kami melakukan kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami agar kami terus membangun kesadaran kami akan Kristus yang ada dalam hidup kami. Kami mau terus untuk membentuk Kristus dalam hidup kami ini menjadi dewasa, membentuk itu serupa dengan Kristus. Sehingga ketika Kristus terbentuk dalam hidup kami, maka tidak sulit bagi kami untuk menyatakan kasih bagi sesama kami. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus sertai kami, agar kami mampu untuk melakukan apa kata firman Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu bagi kami saat ini. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.